Jadi maksudnya seperti ini, Kanja sebagai sebuah sistem, memang selama ini awalnya itu dikhususkan untuk aplikasi desktop. Kira-kira ya 10 tahun yang lalu lah, karena yang saya lihat di jejak digitalnya Kanja itu kayaknya sebelum 2012 ya Mas Win. 2010 ya. Itu saya dapat source-nya itu 2012 itu saya dapat source-nya Kanja. Walaupun saya kenalan sama Kanja itu November 2017. November 2017 saya baru mengenal Kanja karena saya dipindah ke rumah sakit. Jadi di tahun milenial sekarang 2018 ya, semua itu sudah mobile. Semangatnya adalah bagaimana Kanja itu bukan hanya duduk di desktop. Nah kebetulan saya ada celah di situ, saya manfaatkan. Kula nuwun ya, minta izin sama Mas Win, coba dimulai dari pendaftaran pasien online. Siapa Basoro? Nah, perkenalan dulu ya, karena saya orangnya introvert ya. Kalau ketemu orang baru itu diam ya, kadang walaupun di grup kenal, di grup suka ngasih komentar-komentar, tapi kadang-kala kalau sudah ketemu kayak kemarin tiba-tiba salaman, Dokter Bas ya, iya kamu siapa? Nah nggak enak kan gitu, nggak kenal. Jadi sebelumnya saya perkenalan dulu, nama saya Faisal Basoro, lahir di Probolinggo, Jawa Timur ya, 40 tahun yang lalu. Saya sengaja, biasanya saya nggak pakai kumis, nggak pakai jenggot ya. Sengaja saya nggak potong selama 2 minggu, karena kalau saya potong ini saya umurnya itu nggak 40, bisa masih 25. Jadi sengaja biar sesuai sama umurnya. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Deman Huri Barabai sebagai dokter gigi. Jadi nggak punya basic IT ya, bukan eskom, nggak pernah makan sekolahan teknik informatika atau semacam itu. Jadi saya bekerja sebagai dokter gigi. Jam 8.15 apel, sebelum jam 8 sebelum 15 itu apel, pulang setengah 3. Itu pekerjaan sehari-hari di Rumah Sakit Deman Huri Barabai. Kenapa saya tertarik di dunia IT? Karena sejak 2005 kebetulan saya sudah bermain-main di SMS Gateway dan sudah mulai bikin aplikasi kecil-kecilan. Salah satu kliennya adalah Pemkab Jember, Lumajang, Banyuwangi, Murungaya, mungkin ada dari Murungaya ya. Saya 2 kali jadi klien saya Pak William Yosep ya, sama Pak Nur Yakin. Morateweh juga, terakhir Hulu Sungai Tengah tempat saya bekerja. Lalu saya tertarik ya, mulai tahun 2000, awal 2000-an tuh tertarik di Linux ya. Saya berkenalan dengan komputer karena dari kampung Probolinggo, pinggir laut, kampung, kuliah di Jember, kenalan dengan komputer tahun 2000 awal. Kenalan pertama kali saya sama Linux. Jadi belum kenal Windows ya. Jadi kenalannya sama Linux langsung. Dulu masih Red Hat 6. Apa manfaatnya saya mengenal itu? Jadi sampai sekarang saya insya Allah bisa setup web server, SMS Gateway, mulai dari Camel, Play SMS dan segala macamnya, library-nya, database server yang treated mulai dari MySQL sampai ke FlatDB, insya Allah masih bisa, proxy squid, dan segala macam. Ya, kalau scripting lebih familiar saya dengan PHP sama Bascript. Kalau Java baru hari ini saya belajar. Jadi sama aja ya, kita saya nggak bisa bahasa Java.
Saat ini aktivitas selain dokter gigi, saya konsultan server dan jaringan di Infocom. Jadi datangnya sebulan 2 kali aja, kadang datang, tapi dapat duitnya. Oke, ke materi ya. Hari ini kira-kira materinya adalah perkenalan, satu introduction. Maksudnya perkenal kepada modul Kanza ya. Masukin. Password. Stripnya matikan tuh. Passwordnya aku sayang sama kamu tadi. Enggak. Jadi satu perkenalan kira-kira perkenalan ke modul Kanza Online. Kedua, motivasi kenapa saya membuat modul ini. Ketiga, instalasi ya, bagaimana bisa running. Kedua, fitur-fitur ya, fitur-fitur yang apa yang di dalam. Yang kelima, roadmap, rencana ke depan ya. Yang enam, getting involved, bagaimana kita semua saling membantu ya untuk membangun Kanza ya. Yang ketujuh adalah demo. Kita coba ya bagaimana membangun sistem online, aplikasi dan segala macamnya. Oke, introduction. Nah, saya niru-niru nih ya. Biasanya programmer mulai dari apapun bahasanya, biasanya pertama kan hello world. Benar. Nah, jadi saya mulai dengan hello world. Ya, kira-kira seperti itu. Padahal saya bukan orang IT ya. Oke, modul Kanza Online itu yang saat ini saya kembangkan itu pendaftaran pasien online. Di pendaftaran pasien online ini pada prinsipnya pasien dimudahkan, pada prinsipnya itu. Yang kedua, dashboard dokter. Di rumah ini mengacu ke Rumah Sakit Daman Huri Barabai. Di Rumah Sakit Daman Huri Barabai, dokternya itu super sibuk ceritanya, ya, sampai untuk menulis resep tidak terbaca, menulis diagnosa bagian JKN masih seringkali tanya lagi, ya kan, menghabiskan waktu. Itu motivasinya. Terus di modul Kanza Online ada namanya diagnosa elektronik, ya, diagnosa. Kebetulan di Daman Huri ICD-10-nya itu menduplikasi total dari Inasi Bijis. Jadi data ICD-10 yang bawaan Kanza saya bangkit, saya drop, terus saya ganti dengan yang punyanya Inasi Bijis, ya. Terus yang selanjutnya adalah layanan resep tanpa kertas. Karena pada saat akreditasi 2017 Desember, Daman Huri nilainya 0 untuk layanan resep. Jadi yang belum registrasi, yang belum akreditasi, hati-hati ya di pendaftaran online sama resep itu kadang bikin ribet ya. Karena ngalir ke elemen penilaian yang lain ya, ke yang lain ya. Jadi perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah rekam medik elektronik. Di Kanza itu sudah lengkap. Cuman ya kembali lagi, dokternya itu malas untuk melihat komputer. Udah tua-tua spesialisnya. Tapi tiap saat bisa pakai WhatsApp. Lalu bagaimana mengangkut rekam medik elektronik itu dari komputer ke gadget. Jadi seperti itu ya. Lalu ada aplikasi Android. Kebetulan saya cuma bisanya Android Studio ya. Walaupun pakai Mac, tapi nggak pernah kenalan sama Xcode karena untuk daftar ke Apple Store itu 1 juta 1 tahun. Jadi mahalnya. Jadi saya aplikasi Android. Bagaimana tidak harus lewat browser, ya. Lewat aplikasi tinggal install. Kalau sudah pernah login, dia nggak perlu login lagi. Intinya seperti itu. Karena aplikasi Kanza Online ini semuanya harus login. Dokter login, pegawai login, apoteker login, semua harus login. Jadi modul Kanza
tentang user itu pakai ya, karena kalau di desktop kadang beberapa rumah sakit itu usernya unit 1, unit 2, unit 3, IGD atau seperti itulah, jadi tidak tercatat siapa yang melakukan kesalahan, tidak tercatat. Dan yang paling penting adalah Kanja Online ini tidak berdiri sendiri, dia hanya bagian kecil dari Kanja dan dia terintegrasi langsung dengan Kanja. Jadi keuntungannya lewat online itu seperti itu, tidak perlu konfigurasi macam-macam karena ngikut backendnya, apapun makannya minumnya SIM-LS Kanja ya, seperti itu ya. Oke, motivation. Kira-kira apa yang membuat pengguna Kanja ini ada dua, satu internal rumah sakit, yang kedua adalah pasien. Apa yang membuat pengguna Kanja itu, pasien dan internal rumah sakit itu mengganggu? Ya, apa yang mengganggu rumah sakit? Kalau dari pasien, rata-rata pasien itu antrinya lama. Kalau nggak pakai sistem, pun ya tetap lama, walaupun ada naik ya, karena memang pasien datangnya itu tidak satu-satu. Pagi jam 8 100 pasien datang bersamaan, petugasnya 2 atau 3 ya, belum lagi yang komplain ini itu dan segala macam, lama. Kalau di Damanhuri sampai jam 11 itu masih ngurusi pendaftaran ya, di tahun kemarin. Lalu pasien itu bingung, kapan saya nih pendaftaran yang sudah dapat nomor 12 ya, tapi dia tidak tahu ternyata teman di sebelahnya nomor 20 sudah masuk ya. Ya, sering kali seperti itu. Kalau di rumah sakit Damanhuri ya, kalau nggak di rumah sakit yang lain saya nggak tahu. Yang di Damanhuri sering terjadi. Belum lagi yang lewat pintu tengah ya. Jadi si pasien itu kasihan, sudah kai-kai, sudah nenek ya, kakek-kakek, abang, kasihan. Lalu selanjutnya jadwal dokter ya, dokter ini kapan jadwalnya, jam 9 kan, jam 10, atau kadang malah hari ini nggak datang, padahal si pasien berharap dilayani oleh dokter A, itu tidak ada. Lalu ketersediaan kamar genap, pasien IGD sehingga itu kamar penuh ya, mungkin banyak lah sebabnya. Di Kanja ada, semuanya ada, cuman kan nggak mungkin pasien membawa komputer kemana-mana, nggak mungkin kan juga sistem backend itu diberikan ke pasien, kan nggak mungkin. Ada modul ketersediaan kamar, tapi dia muncul di TV besar di rumah sakit ya, ketersediaan kamar, jadwal dokter dan semacam. Juga tidak mungkin kan pasien jauh-jauh yang jaraknya 5 km datang ke rumah sakit hanya untuk melihat dokternya hari Selasa kosong, kan nggak mungkin. Lalu itu jadi motivasi saya tahun 2017 November mewujudkan itu seperti apa ya. Kan juga tidak mungkin juga kan nanya sebelumnya kamu urutan berapa, kan enggak. Sehingga muncullah aplikasi e-pasien. Kalau di Baradau namanya Apam Baradau ya, kalau orang Kalimantan mungkin paham ya, Apam itu makanan khas Baradau ya. Seringkali diplesetkan Apam itu perempuan lah ya, Apam Baradau. Apa artinya? Itu adalah aplikasi pasien dan aduan masyarakat, karena di situ ada aplikasinya untuk pasien, juga ada fasilitas aduan ya, karena susah nyambung telepon SMS susah. Dari sisi petugas, di petugas itu maksudnya dokter, pendaftaran, rekam medik, perawat, apoteker dan segala macam yang ada di internal rumah sakit saya kategorikan sebagai petugas. Masalahnya apa? Tidak otomatis ya, masih datang
pasien datangi, daftar, KTP-nya mana, nomor kartu rekam mediknya mana, belum otomatis, ribet. Lalu habis itu sudah didaftarkan, bagian file mencari rekam medik, ya, apalagi belum ada rekam medik, ya. Cari, semua tidak otomatis. Padahal di Kansa itu ada, sistemnya itu ada. Selanjutnya ada human error. Di zaman guru itu seringkali tanggal daftar berubah menjadi 2017 padahal tahun 2018. Seringkali nomor transaksi itu berubah, ya, berubah. Ada ketambahan spasi dan segala macam karena banyak pasien. Human error. Begitu juga saat mencari nomor rekam medik dengan nama pasien yang sama. Ahmad di Balabai itu bisa ada 400-500 orang nama Ahmad. Ya, itu human error. Selanjutnya adalah medical error. Medical error itu contohnya adalah dokter meresepkan karena pasien banyak, asal dia meresepkan, bukan asal karena tulisannya memang seperti itu. Lalu di bagian apotek membaca kira-kira apa ya, nah kira-kira akhirnya diberikanlah. Jadi terjadi medical error dan itu tidak sekali dua kali, ya. Misalnya pasien mencret, saya sebagai dokter gigian kan gak paham, pasien mencret nulis resepnya cepet-cepetan, sama apotekernya dibaca pencahar, sudah mencret dikasih pencahar lagi, nah habislah, ya. Jadi kira-kira itu medical error dan itu sering terjadi, bukan hanya di zaman Nuri, saya yakin di rumah sakit yang lain pasti ada. Selanjutnya adalah perlu dipahami di era JKN bahwa coding itu adalah uang, ya. Kalau kita salah coding, ya, contoh si dokter mengcoding tipoid, ya, tipoid, terus bawahnya volume depression atau volume depression dulu, bawahnya tipoid misalnya, ya. Lalu coder ini lagi capek atau apa ini ya, tipoid aja deh, lalu lah dimasukkan kodenya tipoid. Padahal yang kita pahami adalah tipoid itu 2 juta plannya, volume depression itu 5.500.000. Coba bayangkan satu pasien, kalau 2 pasien, 3 pasien, dalam sebulan 100 pasien, mas, sudah berapa puluh juta, ratus juta yang rugi rumah sakit hanya masalah coding, ya. Lalu saya berpikir bagaimana sih menyelesaikan masalah di rumah sakit dengan modul seperti itu. Lalu saya buatlah modul e-dokter, ya, modul e-dokter. Jadi semuanya bisa otomatis, human error juga diminimalkan, medical error diminimalkan, dokter juga menginput resep tuh sudah ngambil datanya dari SIM-RS Kansa, query bisnis juga di situ, codingnya juga di situ, tindakan semua di situ. Ya, nah, tapi dokter nggak mau yang ribet. Saya ditanya maunya 1-2 kali klik beres. Kalau di Kansa dokternya saya kasih, banyak menunya, ya. Iya, karena Kansa itu satu kontainer tuh jadi satu. Kalau ke vendor yang lain satu pick up dijual terpisah. Kalau Kansa kan pick up masukin kontainer. Jadi ya dokter maunya seperti apa, dok? Maunya 1 kali 2 kali klik sudah selesai urusan pasien. Oke. Lalu dibuatlah aplikasi e-dokter. Jadi pas dokternya login, pasiennya muncul, pasiennya diklik, silakan dokter mengisi resep dan diagnosa. Di situ juga ada rekam medisnya,
semua jadi satu dalam satu halaman. Sekali submit semua terkirim. Bagian apotek tinggal memvalidasi. Kalau Mas Win kemarin cerita dengan adanya e-resep, maka PMKP akan dimudahkan karena waktu layanan bisa diketahui. Kalau saya membawa SIM RS saya ini ke level yang lebih tinggi dengan adanya e-resep, di apotek tinggal validasi, bukan cuma masalah waktu, medical error juga, human error juga. Ya. Jadi saya ingin membawa SIM RS Kanjani ke level yang lebih tinggi. Berdasarkan hukum Murphy ini dicetuskan oleh ahli matematika tahun 1886 kalau nggak salah ya. Sesuatu yang dimulai dengan hal yang salah pasti hasilnya salah. Ya, makanya kalau mau naik haji dari hasil korupsi pasti salah. Nah intinya kayak gitu. Jadi sesuatu yang salah pasti hasilnya juga salah. Nah, motivasinya dua hal itu yang membuat saya membuat aplikasi modul online untuk SIM RS Kanja. Sederhana aja, tidak. Kalau Mas Bun kan sudah levelnya udah tinggi, saya pemula. Jadi yang sederhana saja ya. Lalu bagaimana menginstalnya? Instalnya mudah. Kalau bisa install Kanza di servernya rumah sakit, berarti sudah bisa. Ya. Syaratnya adalah punya SIM RS Kanza sudah running. Kalau nggak running yang nggak bisa ya. Tapi saran saya Linux ya, karena kita lebih bebas ya mau seperti karena karena online ini nanti banyak hal itu berada di sisi server ya. Kalau petugas tinggal menikmati umumnya. Yang kedua adalah punya koneksi internet. Semua rumah sakit pasti punya, karena untuk bridging kan wajib punya internet. Mau pakai GPRS, mau pakai apalah ya, yang penting connect internet. Yang ketiga adalah VPS container. Nah ini opsional ya, tidak wajib. Ya tidak wajib kalau tidak punya IP statik ya, IP dinamik ya. Tapi nanti saya jelasin, ini tidak wajib, nanti saya jelaskan seperti apa. Selanjutnya ada konfigurasi server SIM RS Kanja. Ada dua ya, pendaftaran itu pasien, yang kedua dokter. Dua-duanya di config.php. Kalau yang sudah dikasih Mas Win kemarin zip-zipan atau rar SIM RS Kanja source-nya yang 800 mega itu di situ sudah ada. Nah di situ sudah ada, bisa dilihat di foldernya, pasti ada file itu. Konfigurasinya mudah karena ada 4 baris aja yang harus disesuaikan, dan itu bisa dibaca. Kalau punya Kanza kan sudah di-encrypt sedemikian rupa ya, jadi angkanya XX, Y, apa. Nah kalau ini bisa dibaca manusia. Kalau itu kenapa itu di-encrypt? Karena kan di sisi klien. Jadi bisa aja nanti ada iseng dilihat, oh konfigurasi database ini, login dia lewat telnet, drop database, habis sudah. Ya. Nah ini kan di sisi server, kecuali ada yang masuk ke server ya habis juga sudah. Ya. Tapi kalau dia bisa masuk ke server, berarti dia memang sudah ahli ya. Kalau kayak saya kan misalnya masuk ke ruangan server, colok cabut listriknya beres. Jadi konfigurasinya mudah ya, localhost ya karena memang di situ kecuali servernya terpisah. Terus nama user, usahakan nama usernya ini karena saya lihat masih banyak yang belum aware, nama usernya root, passwordnya kosong ya, banyak. Terus database-nya di anulah yang unik lah, jadi nggak ada yang intercepting ke dalamnya, intercept. Lalu di dokter
di pendaftaran pasien e-pasien itu ada tambahan konfigurasi hari daftar. Ya, define hari daftar itu maksudnya berapa hari yang diperbolehkan untuk daftar. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan. Ya, tinggal dimasukkan aja. Kalau tidak mandiri 3 hari. Jadi 3 hari ke depan diperbolehkan. Lebih dari 3 hari sistem akan bilang bahwa tidak diperbolehkan. Kalau di belakang server akan bilang pendaftaran Anda sudah lewat, nggak boleh lagi. Lalu ada limit jam. Limit jam itu mau jam berapa di hari tersebut. Kalau mau mendisable tidak boleh hari tersebut mendaftar, taruh aja jam 00, maka tidak akan bisa mendaftar di hari tersebut. Fungsinya apa? Memudahkan petugas filing. Kalau di Mandiri itu jam 8 pagi, karena jam 8 pagi petugas pendaftaran buka. Jadi sebelum jam 8 mereka akan mencek siapa yang mendaftar online, sehingga berkas-berkas rekam medik sudah bisa disiapkan. Yang baik ketiga itu ada sign up ya, maksudnya mendaftar online. Dia bisa mendapatkan rekam medik online. Yang sudah mengimplementasikan adalah Batam. Ada yang dari Batam. Ya, di Batam itu sudah mengaplikasikan pasien itu daftar online. Jadi mereka bisa masukkan sendiri namanya, nomor KTP-nya, lalu dia dapat nomor rekam medik. Ya. Dan notifikasinya lewat SMS dan email. Lalu Mas Win menambah fitur di Simares itu ada emailnya, itu salah satunya karena di Batam itu ada email untuk notifikasi pendaftaran pasien baru, bukan pasien lama, pasien baru. Ya. Yang keempat adalah kode berkas. Karena di era JKN wajib adanya rujukan sebelum ada web service update yang kemarin terakhir, dan BPJS masih belum memberlakukan nomor rujukan online. Saya bikinkan upload berkas. Jadi kalau dia pasien BPJS, dia memfoto berkasnya lewat aplikasi atau mengupload lewat komputer. Ya, ini kodenya 002 itu maksudnya kode ID. Di Simares Kamsa itu ada kode berkas. Kalau nggak salah kode berkas pertama itu SEP kalau nggak salah. Ya, 001 defaultnya ya. Kode berkas 002 itu berkas rujukan. Bisa mungkin beda ya, bisa 003, 004. Selanjutnya ukuran berkas akan menjadi masalah dengan HP yang sekarang yang 1 kali foto bisa 10 MB. Akan jadi masalah kalau tidak dibatasi. Pertama, uploadnya lama, kedua semakin banyak berkas servernya ngos-ngosannya. Itu dibatasi 5 per kilobyte. Ya, ini 5 juta kilobyte ya. Berarti 5 mega dibatasi. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar, silakan, bisa diatur. Ada fasilitas pengaduan yang saya sampaikan tadi, karena di Barabai ini role model pada Barabai APAM ya, aplikasi pasien dan aduan masyarakat, maka di situ ada fitur aduan. Pasien bisa mengadukan, karena selama ini tiba-tiba ada yang mengadukan nulis surat, siapa yang nulis nggak jelas, siapa yang SMS juga tidak jelas. Dengan adanya fitur ini, siapa yang melakukan pengaduan, apa masalahnya jelas, namanya siapa, dan dia pasien, bukan orang luar. Ya, kalau di sosmed orang luar yang nggak pernah merasakan pelayanan rumah sakit Barabai tiba-tiba bilang dokternya suka marah segala macam ya, padahal dia nggak pernah berobat. Tapi kalau dia sudah terdaftar, paling tidak kita bisa tracking berapa kali sih dia, kalau dia mengeluh tentang penyakit dalam, setelah di tracking ternyata dia nggak pernah merawat di penyakit dalam, kan bengong juga namanya ya. Yang 07 ada production ya, maksudnya servernya itu mau production atau mau development. Kalau production maka error itu kalau di set yes, error itu akan hilang. Kalau di set no, maka error itu akan muncul. Misalnya ada yang login tapi muter-muter loading, kalau itu pengen nyoba itu set aja no, nanti akan muncul errornya apa ya.
sistem akan ngomong misalnya salah konfigurasinya dan segala macam. Yang nomor 8 adalah urut nama register. Di Kanja ada dua, urut poli atau urut dokter. Ya. Jadi pilihannya dokter atau poli. Kalau urut poli maka urut berdasarkan poli. Kalau dokter berdasarkan dokter. Misalnya dalam satu poli ada 3, maka masing-masing dokter nomor urutnya dengan nomor urut sendiri. Ya. Dalam satu poli bisa urut 3 itu bisa ada 3 karena dokternya 3. Lalu bagaimana mengonline-kan? Kan percuma. Kalau ada Kanja ada modul online tapi servernya tidak ke worldwide, tidak online. Ya, hanya diakses dari internal, jaringan internal, kan percuma. Dan itu menjadi masalah, ya. Apalagi beberapa rumah sakit IT-nya memang masih pemula lah, ya. Sama juga dengan saya. Lalu bagaimana mengonline-kan? Ya pakai internet, harus connect internet, itu wajib. Tapi seperti tadi kan semua rumah sakit dengan RJKN pasti connect internet. Lalu bagaimana kalau internetnya itu tidak bisa diakses dari luar? Nah, kira-kira seperti ini. Ada dua cara untuk mengonline-kan. Ya. Pertama, menggunakan IP static, bisa pakai koin ya, icon ya, punya PLN atau Astinet punya Telkom, atau provider lain. Kalau di Jakarta, Surabaya, Bandung, kota-kota besar mungkin banyak provider yang sudah menyiapkan IP static ya. Tapi bagi rumah sakit di perifer, di pinggir, paling ada yang cuma 4G atau 3G, masih bisa. Ya, jangan khawatir, masih bisa untuk mengonline-kan pendaftaran. Caranya Pak, bagaimana? Bisa lewat DDNS, Dynamic Domain Name Server ya. Banyak di internet, cuman konfigurasinya agak sedikit ribet dan seringkali putus nyambung ya. Lalu ada alternatif kedua lewat VPS, container, virtual private server ya. VPS mungkin di sini kan sudah Eskom semua nih rata-rata ya, kan paham. Kita hanya melempar aja request dari internet itu masyarakat ya. Terus ada server SIMRS Kanja, melempar request saja. Pipanya bisa lewat VPN. Kalau VPN pilihannya ada dua, pakai Hamachi atau OpenVPN, atau pakai program VPN yang lain ya. Yang sudah saya coba adalah yang tertera itu bisa dipakai. Yang selanjutnya adalah lewat SSH tunnel ya, yang sering bermain di terminal Linux mungkin paham ya. Yang terakhir ada replika DB. Di replika DB lebih menguntungkan karena sudah punya backup ya. Cuman saya belum coba ini ya, replika DB belum coba. Cuman saya menyarankan itu kalau punya VPS install OpenVPN atau pakai SSH tunnel. Kalau rasa masih mahal atau susah di VPS, pengen terima jadi, bisa hubungi Mas Win. Ya. Karena nanti Yaski akan menyiapkan infrastruktur bagaimana menyiapkan kanal-kanal SSH tunneling atau OpenVPN untuk rumah sakit yang membutuhkan. Jadi tinggal install di sisi servernya, lalu melempar request itu ke servernya kan Yaski nanti ya, dapat akun, tinggal connect. Maka kalau ada yang connect ke rumah sakit, maka dia sebenarnya connectnya langsung ke server rumah sakit pakai SSH tunneling atau pakai VPN. Nanti Mas Win silakan request ke Mas Win. Tidak susah ya, jadi tidak susah. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti. Pada prinsipnya mengonline-kan itu tidak susah, dengan pakai modem USB pun bisa. Itu sudah saya coba. Yang tidak bisa, yang belum saya coba replika DB ya, tapi kira-kira bisa ya. Yang paling enak adalah lewat SSH tunnel
karena menjalankan di sisi server. Kalau pakai Linux, setting cron tab tiap 5 menit untuk cek koneksi dengan VPS dengan servernya Yasky. Lalu kalau dia down, dia akan dial terus seperti itu tiap 5 menit atau tiap 1 menit, tiap 2 menit, terserah, silakan diatur sendiri. Maka setiap request pasti akan diteruskan ke servernya SIMRS. Ya, kira-kira mudah itu. Nanti silakan ditanya, saya akan jelaskan. Ini pengantar aja ya. Lalu apa fitur-fiturnya? Terus gimana cara makainya? Selanjutnya akan saya kasih screenshot sekalian showcase-nya. Showcase-nya itu yang rumah sakit Damanhuri ya. Nanti akan saya sampaikan juga. Kira-kira screenshotnya seperti ini. Kemarin sudah ditampilkan sama Mas Win. Ini yang versi web ya. Ini yang versi web. Nah, di bawah ada belum terdaftar sebagai pasien. Kalau di Batam ini sudah diaplikasikan, di Damanhuri tidak, karena direktur tidak mengizinkan ya, walaupun saya sudah buatkan. Nah, saat pasien mendaftar, dia akan dapat nomor Rekamodik ya. Di sini normal lah, kayak ngisi daftar email, Facebook dan segala macam. Lalu setelah dia login, nah di sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu kan ada menu-menu, ada pendaftaran, riwayat periksa, jadwal dokter, informasi kamar, pengaduan, ya anulah sederhana. Lalu kalau dia mendaftar ya, dia bisa lewat ada tombol daftar dan segala macam. Kalau dia sudah mendaftar akan ada antrian RSIA. Nanti di demonya saya demokan. Ini kalau dia sudah mengeklik pendaftaran, dia milih tanggal, milih poli dan segala macam ya. Oh iya, ini tambahan lagi. Di Damanhuri itu susah ngajarin orang untuk ngeprint ya. Ini koreksi buat Mas Vin, nanti mungkin ada di patching tuh, anjungan mandiri itu saat ngeklik print itu nggak perlu lagi ke print preview, tapi di saat ngeprint langsung keluar printernya kayak di ATM tuh. Di Damanhuri sudah seperti itu ya. Jadi mungkin nanti request ke Mas Win. Nah, kira-kira seperti ini di Damanhuri anjungan mandirinya. Ya, anjuran mandirinya seperti ini. Siapa yang menggunakan anjuran mandiri? Satu, pasien yang nggak punya HP, nggak punya komputer. Jadi dia bisa sore atau malam datang ke anjuran mandiri di rumah sakit Damanhuri ya. Oh, dia hidup terus. Atau pasien yang mendapatkan SKDP, surat kontrol ya. Dia bisa pakai anjuran mandiri. Setelah dia dapat surat, karena masih di Damanhuri masih belum menerapkan buku registrasi, yang masih pakai yang sebelum September, masih di bulan Agustus update-nya. Jadi surat SKDP itu masih ditulis manual. Mereka menggunakan ini untuk lihat jadwal dokter dan segala macam. Nah, ini dia ya, kita demokan pasien ya. Kita pakai yang sering dipakai. Duh. Nah, kalau sudah login, dia akan seperti ini. Pasien biasanya dia akan langsung mendaftar. Bisa lewat sini atau bisa lewat sini. Sama. Dia tinggal pilih. Misalnya hari ini
ya. Misalnya hari ini karena sudah di set ya jam 8, maka dia nggak bisa, walaupun hari ini karena sudah lewat ya. Oke, biar muncul, biar bisa hari ini daftar ya. Konfignya kita ubah. Kita bikin jam 20. Hari ini tanggal 15 tadi tidak bisa, kita pilih karena kita sudah ubah sampai tanggal jam 20. Misalnya untuk dokter yang ada praktek sorenya ya di rumah sakit, dia muncul bisa. Misalnya kita pilih dokternya, misalnya dokter penyakit dalam atau dokter gigi deh ya, dokternya saya. Cara bayarnya BPJS, berarti perlu di-upload ya. Upload aja ya, uploadnya oke, ini aja. Oh, sudah terlampaui itu limit pasiennya. Jadi sudah laris. Ya, penyakit dalam aja lah. Oh, sama. Nah, nah ini bisa nih. Pasiennya saya, dokternya Dokter Juli Reni SPKG. Oh, berarti lebih laris saya nih. Dia akan muncul seperti ini ya. Terima kasih, bawalah kartu berobat dan segala macam. Lalu pasien akan melihat di depan ya. Nah, karena di Rumah Sakit Daman Huru Balaba itu per dokter ya, nomor urut dokter, berarti dokter Juli ini belum ada pasien hari ini karena saya nomor 1 ya, di situ nomor 1. Lalu di antrian poli gigi dan mulut itu tiap 10 detik ya, dia akan reload. Tiap 10 detik akan reload, tapi bukan reload halaman ya. Kalau pakai hide refresh reload halaman, kinerja server itu akan berat. Maka di aplikasi ini reloadnya itu hanya status pasien, pulang atau belum, sudah, atau berkah diterima dan segala macam, yang itu status pasien, itu aja yang di reload, bukan seluruh halaman. Kalau seluruh halaman, maka setiap kali reload tiap 10 detik ada 3 mega yang di reload. Misalnya yang lagi mantengin aplikasi itu adalah 50 pasien, tinggal dikalikan 50 kali 3 mega, berapa kinerja server. Nah, dengan di aplikasi ini hanya status ini yang bergerak ya. Kalau dia sudah dikerjakan, maka statusnya akan jadi sudah dan seterusnya.
Lalu kalau pasiennya adalah pasien yang mendaftar besok, tidak akan muncul di sini dia, ya. Tapi dia bisa melihat di riwayat berperiksa, nah, muncul di sini. Jadi kalau dia pengen sudah daftar kemarin hari ini, dia silakan bisa langsung datang ke kasir untuk membayar, ya. Dia juga di riwayat periksa dia bisa melihat riwayat yang lalu, ya, riwayat dia melakukan perawatan dan kedepannya, ya. Lalu di situ ada jadwal dokter, kemarin sudah disampaikan Mas Win, ada informasi kamar, jadi bisa melihat kamar, ada pengaduan. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Jadi nama pasiennya jelas, bisa di tracking dan tidak ada pengaduan palsu, ya. Lalu tampilan modelnya seperti apa? Kira-kira seperti ini. Loh. Nah, tampilan mobilnya kira-kira seperti ini. Jadi di handphone nanti akan saya sampaikan juga cara membuat aplikasi di Android Studio. Karena ini kami hanya review, itu tidak susah. Kira-kira tampilannya seperti ini di HP. Ya, ada drawer di situ. Tinggal bisa lihat. Jadi tinggal dipantengin antriannya sudah berapa, statusnya sudah atau belum. Kalau dia nomor antriannya 5, maka 0 antrian ini menjadi sisa pasien berapa. Misalnya sisa 2 lagi, maka 2 antrian lagi, akan seperti itu. Kira-kira seperti itu untuk pasien. Untuk dokter, ini dokter ya, kita pakai kode saya aja ya. Dokter harus di set user, dia harus punya login dokter, harus di set passwordnya, tidak usah di set privilege juga nggak apa-apa, ya. Dan dia harus masuk jadwal, kalau enggak dia nggak bisa login. Nah, seperti ini di poli gigi ya. Ini 10 pasien terakhir, ini pasien yang paling aktif. Apa gunanya pasien yang paling aktif? Biasanya di pasien-pasien dengan di poli dalam itu sangat diperlukan ya. Ada pasien yang dalam 1 tahun kunjungannya sampai 80 kali kunjungan dalam 1 tahun. Jadi dokternya kan bisa lihat, ini kenapa nih pasien kok sering ke penyakit dalam 1 tahun terakhir sudah 80 kali ya, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kalau ini kan pasiennya cuma 6 nih ya, saya share out dulu, saya cari yang pasiennya agak banyak. Nah, ini banyak nih pasiennya nih. Ya. 10 pasien terakhir. Berarti bukan 10. Dia sebenarnya banyak pasiennya. Kita lihat di data pasien. Nah, ada 35 pasien di penyakit dalam. Ya. Nah, dia akan muncul semua pasien. Kenapa di sini semua pasien ini muncul walaupun dokternya bukan dokter yang login? Karena di Damanhuri itu seringkali dokternya udah masih visitor, terus tiba-tiba gantiin dong, jadi seperti itu visitor, atau dia di rumah sakit di kandangan ya, biasanya masih di kandangan itu minta digantiin, jadi diambil
keputusan yang walaupun dia login tapi hanya dibatasi di poli, bukan dibatasi di dokter, di poli. Jadi muncul. Lalu kan kita ngomong tentang dokter nih, yang saya sampaikan tadi bahwa dokternya nggak mau input, ya. Nah, tampilannya di mobile itu seperti ini. Oke, data pasien. Kita misalnya ngawur ya. Coba kita Sarinah. Nah, di sini ada catatan medis pasien. Terakhir dia tanggal 15, berarti hari ini tanggal 8 dia juga melakukan perawatan. Ya. Nah, muncul di sini. Hanya saya munculkan yang memang dibutuhkan oleh dokter. Karena ini bersifat open source, silakan rumah sakit mengembangkan. Mau hasil radiologinya, mau hasil pemeriksaan tekanan darah dan segala macamnya. Kalau ini hanya pemeriksaan kenapa dia kesini, ya keluhan. Tapi kalau di poli gigi itu bengkak, ya, pengen cabut, itu keluhannya. Pemeriksaannya bengkak di pipi kanan, itu yang diisikan. Jadi kira-kira seperti itu. Dan dokter nggak perlu lagi dia walaupun rekam medis dalam bentuk kertas itu lama datanya, dokter masih bisa melihat catatan medik yang memang diperlukan sesuai request dokter. Jadi nggak semua ditampilkan. Kalau di Kansa desktop semua tampil, ya sekali query semua tampil. Kalau ini hanya diperlukan karena apa? Biar sederhana dan ringan. Jadi nggak semua query ditampilkan. Lalu hari ini tanggal 15 September di sini ada namanya detail diagnosa. Saya nggak tahu diagnosanya apa ya. Kita coba aja ngawur. Febris misalnya. Ini benar ya? Yang anggaplah ini ya. Kita tinggal ini. Dan ini sama dengan kodenya di Inasi Bigis. Ya. Mirip karena saya mengadopsinya dari database-nya Inasi Bigis. Biar sama, soalnya seringkali yang didapat di internet kesahihannya itu saya meragukan ya. Kalau dari Inasi Bigis sendiri kan insya Allah sahihnya ya. Di sini ada diagnosa 1, diagnosa 2, 3 dan seterusnya. Diagnosa utama adalah diagnosa 1, itu primary. Kalau di Inasi Bigis itu primer ya. Kalau yang selanjutnya adalah sekunder. Nah, kita set, kita pilih. Apa tadi Sarina? Loh, nggak muncul dia. Nggak muncul. Kita coba di live, yang tadi itu di localhost ya sebenarnya. Kita coba di live yang di servernya Damanuri langsung. Pasien atas nama Hadi bin Qasim, kita saya diagnosa sebagai K04T1. Nah, nekrosis pulpa ya, dia diagnosa pertama.
Sudah ya. Loh, time out. Loh, ada yang update. Bentar ya. Loh, semua sudah diisi ya, statusnya sudah. Jadi nggak bisa ditemukan input diagnosa. Nanti japri aja ya. Statusnya sudah diisi diagnosa dan kan statusnya sudah. Nah, status pasien sudah diinput semua, jadi saya nggak bisa nambahin lagi karena yang input kan dokter, bukan saya, Dokter Sulaiman. Jadi kalau sudah diinput dia nggak bisa input lagi kecuali dokter yang bersangkutan yang login dan menghapus. Nanti deh bisa japri ya. Jadi kira-kira seperti itu. Lalu untuk melihat rekam medik ya, di sini ada master ICD. Permintaan dokter, biar dokternya belajar coding, kode diagnosa, juga ada master tindakan. Di sini juga ada rekam medik, ya. Misalnya kita melihat rekam medik pasien secara keseluruhan ya. Ini saya ngawur ya. Nah, di sini dia akan keluar semua ya, penggunaan obat, laboratorium, tapi di mobile ya. Kalau di Kanza kan memang sudah ada. Kalau dia tidak diisi, dia akan kosong ya. Kak, ini di tahun awal-awal memang tidak mengisi ya, di Baraba itu memang tidak mengisi. Di tahun sudah masuk ke tahun 2018 sudah rajin, dokternya juga sudah rajin, petugasnya sudah rajin. Buktinya tadi dokternya sudah mengisi semua, masih jam 11:30 sudah terisi diagnosanya, obatnya segala macam. Contoh ini lengkap dengan obatnya. Nah, ini ada diagnosanya 1, 2, 3 yang tadi saya sampaikan, keluhannya apa, pemeriksaannya tidak diisi, obatnya juga. Nah, ini yang isi dokter loh ya, ini yang isi dokter. Tinggal 1-2 kali klik, bukan petugas lagi, nggak ada lagi petugas. Jadi dokter yang isi di gadgetnya. Memang ada beberapa dokter yang masih nulis resep, yang ibu-ibu yang nggak ribet ya, itu diserahkan ke petugas perawat untuk menginputkan pakai loginnya dokter tersebut. Jadi apapun caranya, yang penting tujuannya tercapai. Jadi ini ya untuk yang aplikasi dokter. Anjuran tadi sudah, pasien juga sudah, dokter sudah. Lalu roadmap, rencana ke depan ya. Rencana ke depannya adalah dirilis selanjutnya direncanakan integrasi dengan nomor rujukan online. Jadi pasien
saat dia login dan dia mau melakukan pendaftaran rawat jalan, dia bisa memasukkan nomor rujukan online yang didapat dari FKTP. Setelah dia memasukkan lalu disubmit untuk ke selanjutnya, langkah selanjutnya server akan merequest melalui REST API-nya BPJS, benar nggak nomor rujukan ini online ini ada. Kalau ada maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau tidak ada, pasien akan ditanya apakah punya rujukan online manual yang tidak pakai nomor. Kalau ada maka akan disuruh untuk upload. Tapi kalau itu juga nggak ada, maka pasien dipersilakan untuk daftar umum atau batal, cancel. Ya, ini rencana rilis selanjutnya. Yang kedua adalah approval booking registration. Jadi untuk rumah sakit yang sudah update ke versi terakhir, di situ ada fitur SKDP. Nah, dengan approval booking registration, pasien mendaftar atau yang sudah terdaftar via SKDP, statusnya belum di-approve, ya. Sampai misalnya 1 hari sebelum tanggal dia booking, si pasien dipersilakan untuk dibatalkan atau untuk approve. Kalau iya, besok saya mau ke rumah sakit, pasien bisa approval. Lalu otomatis dia masuk ke sudah terdaftar. Kalau dia reject, dia cancel, maka dia akan tidak masuk ke booking registration atau dihapus atau seperti apa nanti core sistemnya kan Mas Win menentukan. Lalu ada notifikasi. Kalau dia sudah approval, dia akan ada notifikasi, atau kalau sudah di-approve oleh petugas atau seperti apa nanti sistemnya. Rencana seperti itu. Ada notifikasi seperti Facebook. Jadi menggunakan Firebase, Mas Win. Jadi menggunakan Firebase nanti otomatis dia akan muncul, ya. Kalau notifikasi macam-macam lah, rencananya seperti itu. Apalagi tadi Mas Win membicarakan tentang penggunaan Kotlin yang akan lebih mudah. Lalu rencana rilis selanjutnya adalah dashboard klaim online BPJS. Maksudnya seperti ini. Dengan adanya kebijakan BPJS untuk klaim e-klaim ya, e-celain ya, bukan e-klaim. E-klaim kan punyanya JKN ya, e-celain pakai C. Itu saya rencanakan permintaannya Mas Win juga sebenarnya yang nggak selesai-selesai. Itu ada dashboard yang petugas verifikator dari BPJS dan verifikator internal rumah sakit punya login account di situ. Verifikator BPJS saya login, dia akan punya pilihan periode berapa, bulan apa sampai apa, itu akan muncul pasiennya berdasarkan SEP. Saat dia mengklik SEP, maka detail pasien akan keluar dengan tindakan, laboratorium, obat, segala macam. Sampai di situ ada resume medis juga muncul di situ, yang memang diisi oleh petugas sebelumnya. Kalau nggak diisi, nggak muncul. Lalu di bawah sendiri ada form yang akan diisi oleh verifikator BPJS. Kalau misalnya ada yang kurang, ada apa. Lalu ada tombol verified atau waiting approval, atau ada status di situ rejected. Ya, itu rencana selanjutnya sudah ongoing, mungkin dalam beberapa minggu ini rilis ya. Karena Mandiri sendiri baru bulan depan menolakkan. Jadi kalau Mandiri sudah menolakkan, kira-kira sudah rilis. Jadi nunggu Mandiri dulu ya. Lalu kalau sudah diverifikasi sama verifikator BPJS, si verifikator internal rumah sakit login akan melihat mana sih yang sudah diverifikasi, mana yang belum, mana yang ditolak. Yang belum apa masalahnya. Misalnya kurang data lab, kurang data radiologi atau apa, nanti akan ada di situ dari verifikator BPJS. Nah, itu akan dilengkapi. Kalau sudah dilengkapi, di resubmit, maka akan muncul di
verifikator BPJS ini yang sudah diperbaiki. Lalu yang sudah rejected kan sudah memang nggak bisa diklaim. Jadi tidak bolak-balik lagi seperti itu dan bisa lebih cepat. Jalannya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah di jadwal operasi. Kemenheri belum menerapkan untuk jadwal operasi. Ini nunggu lagi ya. Nah, SIMRS Kamsa ini akan besar nantinya. Itu harapan saya. Dan harapan saya adalah Mas Win juga menyediakan RES1 ya, web service untuk Kamsa nanti. Nah, Mas Win kan ada teman-teman yang lain yang mau membuat, karena Mas Win pusing banyak hal yang harus disiapkan. Atau teman-teman programmer yang di depan ini bisa membantu. Yang selanjutnya adalah harapan saya adalah ada web-based Kamsa Live. Jadi saya sudah coba web swing, berat sekali. Dan itu sangat membantu sebenarnya karena ada di sisi server, nontonnya lebih mudah. Harapan saya adalah ada web-based Kamsa Live. Yang kira-kira kira-kira itu seperti ini. Ya, jadi kalau kira-kira seperti ini, di sini ada pasien, pendaftaran, pasien rawat inap, ada rekam medik, data pasien, ini ada kasir alam, kasir ranap, ada apotik, ini ada data resep, maksudnya resep online ya. Jadi petugas lewat HP-nya tinggal login dia sebagai apoteker, data resep online, tinggal dia upload, dilihat, oh ini obatnya, jadi dia tinggal mencari di rak-rak obat itu ini, lalu oke, divalidasi, ya, terus seperti itu. Lalu di situ ada laporan harian, obat yang dipakai apa aja dan segala macam. Lalu gudang farmasi juga bisa monitor data obat, stok obat, ya, terus obat expirednya dan segala macam. Dan segala macam. Di sini juga ada laporan-laporan yang dibutuhkan untuk SIRS ya, data pengguna dan segala macam. Contoh misalnya di pasien rawat jalan ya. Nah, di sini ada asesmen awal, ada dokter, input tindakan, input obat. Nah, kalau dia login sebagai dokter, maka hanya input dokter yang muncul. Karena saya login sebagai super admin, maka semua menu muncul. Kalau dia login sebagai perawat, hanya tindakan yang muncul sama asesmen awal. Jadi dia akan mengisi asesmen awal. Juga set status pasien, ya, sudah diperiksa atau belum, dan segala macam. Kalau misalnya pasien rawat inap, dia status pulang, asesmen awal rawat inap. Ya, kalau di Dewan Huri itu ada 15 halaman yang harus diisi. Itu akan muncul. Itu harapan saya ada nanti Kamsa Live ya, web base ya. Dan sama juga seperti kita laporan harian misalnya kita tanggal 1 laporan harian, maka ini akan muncul obat ini atas nama pasien, obatnya ini ya, dokternya ini, jumlahnya ini berapa dan segala macam. Karena di Dewan Huri mereka mintanya seperti ini. Ini kan bersifat open source, silakan dikembangkan. Harapannya nanti ada ya, Kamsa Live itu harapannya ada seperti ini. Lalu integrated mobile app, maksudnya seperti ini. Kemarin sudah sekilas dijelaskan oleh Mas Win tentang integrated mobile app ya, kira-kira seperti ini. Yaski nanti akan punya server hub ya, posisinya ada di Rumah Sakit Dewan Huri Barabai. Speknya kira-kira seperti itu. Koneksi IE-nya 5 mega ya. Uptime-nya insya Allah bisa diwaranti 99 sekian persen karena kita punya generator 2, UPS bisa 24 jam. Lalu di situ ada server rumah sakit
Misalnya rumah sakit A, B, C, D, ada yang di Merauke, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Papua. Sudah MOU dengan Yaski untuk tergabung dalam hubnya Yaski. Nah, masing-masing rumah sakit akan mendaftarkan nomor rumah sakit, nomor kode rumah sakit, akan mendapatkan IP yang dari Yaski, login untuk menghubungkan server rumah sakit dengan hubnya Yaski dan password autentikasinya di situ. Jadi dia akan connect. Ya, fungsinya apa? Menghubungkan REST API dari rumah sakit dengan hubnya yang servernya Yaski untuk menghubungkan. Fungsinya apa? Nanti misal nih dari pasien dengan existing rekam medik dan NIK yang di atas tuh request, dia login, Yaski mengeluarkan aplikasi namanya apalah, OTOT misalnya, aplikasinya namanya OTOT. Lalu di situ akan ada pilihan rumah sakitnya mana. Si pasien kan masih tahu, misalnya dari variabel, oh rumah sakit Damanhuri, dipilihlah, diselect lah rumah sakit Damanhuri. Lalu di situ akan muncul form, masukkan nomor rekam medik dan NIK, masukkan, login, sudah dia masuk ke dashboard dia sebagai pasien. Lalu dia mendaftar di Damanhuri, ya. Saat dia mendaftar, dia akan menghubungi servernya Yaski. Pasien dengan nama rekam medik ini, NIK ini, kode rumah sakit ini, request pendaftaran. Lalu dia akan diarahkan ke servernya Damanhuri lewat REST API yang akan dibangun oleh Mas Win. Setelah dia mendaftar, approval dan segala macam, sudah muncul di dashboard SIM-ORS-nya petugas di Damanhuri. Lalu si pasien ini akan dicari rekam medisnya. Ini kira-kira sudah berlaku rekam medik, akan dilihat. Nah, di situ juga akan ada menu, ya. Agar menu apalah istilahnya, apa enaknya Mas? Mencari rekam medik di rumah sakit lain. Kami sudah MOU dengan Yaski. Salah satu adendum di dalamnya adalah boleh mengakses riwayat rekam medis pasien berdasarkan NIK. Misalnya saya berobat di Damanhuri, juga pernah berobat di Avicenna dengan NIK yang sama, paham ya? Lalu si rumah sakit Damanhuri meminta request pasien ini dengan NIK ini, pernah nggak berobat ke rumah sakit yang tergabung dalam Yaski. Dia akan mengirimkan request NIK ini, kirim ke Yaski, ke servernya Yaski. Servernya Yaski akan menghubungi rumah sakit yang tergabung di dalam ini. NIK ini ada nggak di rumah sakitmu? NIK ini ada nggak di rumah sakit ini? Nah, seperti itu. Karena struktur tabel kita kan sama. Lalu dapat jawaban dari rumah sakit tersebut, dikirim lagi ke Yaski, dan si Damanhuri mendapat jawaban, ada nih di Avicenna, ada di Ratu Jaleha, ada per tanggal. Lalu dia berurutanlah riwayat rekam medisnya per tanggal. Ini apa? Untuk agar seperti di luar ya, berurutan. Jadi kalau dia alergi obat ini misalnya sudah tahu, pernah dilakukan perawatan ini sudah tahu, ya, terintegrasi. Nah, harapan kedepannya tuh seperti itu, sehingga tidak ada lagi medical error. Jadi sudah dikasih antibiotik sekian lama, berobat lagi ke sini, kasih antibiotik sekian lama lagi, berobat sama. Jadi penggunaan antibiotik yang nggak wajar juga bisa terhindarkan. Jadi kedepannya kira-kira seperti itu. Apa keuntungannya buat rumah sakit? Jadi keuntungannya buat rekam medik pasien, riwayat perawatan pasien itu tidak
tidak terputus. Ya, bisa jadi sudah melakukan perawatan ini, dilakukan perawatan itu lagi, hal yang sama. Ya, istilahnya menggeram lautan kan nggak bagus juga. Kalau ini sudah terbentuk, kalau ini sudah jalan, maka data-data itu bisa digunakan untuk Indonesia Raya, untuk siapa saja yang memang membutuhkan dari sisi medik, ya. Jadi seperti itu, harapan kedepannya adalah seperti itu. Makanya menjadi 3 hal ini yang sepertinya wajib di zaman mobile seperti sekarang ini. Sudah tidak wajib lagi, sudah bukan harus tapi wajib lagi, ada RSAP, sudah mobile ya, dan segala macam. Oke. Apa yang bisa kita lakukan untuk Kansa? Ya, karena di forum itu lagi orangnya, ya, itu lagi orangnya. Tidak banyak yang diharap, yang diminta sebenarnya. Saya mungkin mewakili Mas Win. Ya. Cara membantunya adalah, ayo yang bisa coding, ya, yang bisa Java, yang bisa script dan segala macam. Nggak bisa, ayo kita dokumentasikan. Makanya Dr. Salim tuh yang sering nongkrong di forum, Dr. Salim sering kali ngambek kalau sudah diajarin tapi tidak membuat dokumentasi. Ya, ayo yang sudah diajari buat dokumentasi. Nggak bisa lagi testing. Ya, coba misalnya, oh ini nggak bisa, oh ini nggak bisa, oh ini dong, ya seperti itu. Silakan, itu cara membangun Kansa untuk menjadi lebih besar. Selanjutnya adalah membantu sesamanya. Ya, kalau yang sering nongkrong di forum, tidak ada yang pamrih untuk membantu. Malah ada yang japri, malah ada yang dibully, ada yang Kiki ya. Tangan tinggi. Ada yang dibully, ya biasalah, ya, saling membantu. Maka insya Allah Kansa akan lebih besar, Mas Wina enak kodingnya karena sesuai kebutuhan. Kalau menurut bahasanya Mas Win nanti nggak paham nanti kita sebagai pengguna, karena programmer itu egois sebenarnya. Seperti itu maksudnya, ngomonglah ke yang lain. Aku pakai Kansa, ngomong apa? Kamu pakai yang buah luar ya, nah, aku pakai yang gratisan. Nah seperti itu. Itu sudah saya lakukan. Akhirnya salah satu rumah sakit di provinsi Kalimantan Selatan putus kontrak dengan vendor. Ya, pindah ke Kansa. Jadi kalau nggak bisa yang 4 tuh, ya ngomong deh ke memang ya, kliniknya apakah puskesmas kan gitu, biar Kansa semakin besar. Ya. Nggak bisa donasi. Ya, silakan hubungi Mas Win, jangan ke saya, bahaya. Itu yang bisa kita lakukan untuk Kansa, karena Kansa adalah saya baru kenal Kansa kurang dari 1 tahun, tapi insya Allah saya akan terus membantu Kansa dengan apa yang saya bisa. Ini link-link yang bisa dipakai, yang sangat membantu bagi saya, khususnya link yang nomor 3 ya, karena belajarnya dari situ, dari kode. Oke, perlu demo? Demo apa? Demo apa nih? Android Studio atau bikin APK atau APK ya? Ada yang punya Android, itu pun Android Studio. Source-nya pakai yang dikasih Mas Bima kemarin. Ya pakai yang Mas Win kemarin ya. Kalau lambat berarti sesuai harganya ya.
Tetap sesuai harga. Oke. Atau membayangkan saja ya. Lanjut. Kalau sudah terbuka Android Studio, pilihnya seperti ini. Di sisi kiri biasanya kosong. Kalau di saya bahwa ada untuk capil, ada untuk klinik, macam-macam ya. Karena waktu sembuhan saya tengah malam saya pakai untuk ini. Dari yang sudah dikasih Mas Win tadi bisa open existing Android Studio, karena itu versi yang kedua ya. Versi pertama nggak kepake lagi karena nggak bisa upload, web view-nya ada yang kurang. Jadi yang dikasih Mas Win kemarin itu yang silakan bisa dipakai ya. Pakai. Nah ini ya. Nah ini ada aplikasi registrasi online ya. Silakan diklik, dipilih namanya aplikasi dan ini silakan diganti ya. Lalu silakan dibuka. Nah ini kalau nggak online, servernya ini nggak online, kan nggak bisa ya pasien pakai ini. Bisanya mungkin di jaringan internal. Makanya tadi prasyaratnya harus online dulu ya. Nanti silakan nanya gimana caranya mengonline kan ya. Nah sebenarnya gampang ya, tinggal kode utamanya ada di Java ya. Saya lebarin ya. Ada saran juga, beberapa sarannya adalah silakan di clean dulu ya. Kalau sudah kebuka di clean dulu. Kalau RAM-nya 4 GB ya agak ngos-ngosan lah, kecuali dari command line. Oke, sudah clean ya. Sekarang kita cari setting URL-nya ya. Ini ada dua yang harus disetting ya. Di string URL silakan masukkan ya. Kalau di domain URL-nya pasien RHD Barabai ya. Lalu di sini ada di klien ya. Ya. Juga silakan di set hostnya ya. Karena kalau ini nggak di set dia dianggap palsu, URL palsu ya. Oke. Nah lalu ada splash screen. Jadi kalau buat aplikasi Facebook atau WhatsApp, diklik kan muncul tuh kode WhatsApp atau aplikasi apalah Facebook apalah Traveloka atau apa, kan muncul dulu tuh logonya tuh ya. Ini ada di splash screen ya. Nggak ada yang perlu dirubah di sini ya. Nanti berubahnya adalah di sini. Oke, kalau di main activity sama yang di sini sudah diubah, sekarang merubahnya adalah di sini di value ya. Ini sudah saya bikin sedemikian sederhana ya. Ini sebenarnya banyak ngambil dari GitHub, source-nya campur aduk, jika ada dibuang yang nggak perlu, diambil yang perlu ya. Jadi kayak hari Jumat ke masjid ya. Di sini ada string ya. Nah di sini ada di sini ya. Silakan diganti namanya aplikasinya. Misalnya seperti tadi OT ya. Silakan diganti ya. Di sini bahasa Inggris ya untuk setting permission, karena di situ perlu setting permission upload, mengambil kamera,
dan cookies kalau nggak salah ya. Saya biarkan bahasa Inggris, cuman translate-nya agak susah ya. Malu bukan orang Jawa Timur. Oke, sudah. Kira-kira itu saja yang perlu di setting. Lalu di sini ada namanya drawable, ya. Ini logo sebenarnya, ya. Silakan diganti, ya. Sesuaikan besarnya, dimensinya. Ini logo ini muncul saat display screen pertama kali, ya. Bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, silakan. Ini launcher ini muncul di draw app di misalnya ada kan yang kalau kita masuk terus keluar aplikasi banyak di situ, ya Google Map. Nah ini yang muncul, ya. Ada untuk tablet, ya, ada untuk HP, ada untuk HP yang lebih besar, ya, ada 3. Sebenarnya ukurannya ada 6. HDPI, HDPI, NDPI, HDPI, dan yang small. Cuman saya ambil 3 aja, mewakili tablet, mewakili HP yang sekarang lagi ngetren yang sampai 6 in, atau HP yang kecil yang 4,7 in. Jadi mewakili 3, karena saya suka yang sederhana, disederhanakan sekali. Lalu di sini ada layout, ya. Yang perlu diperhatikan di layout itu adalah splash screen. Ya. Kalau saya lebih suka langsung di source-nya, ya. Kalau mau di tampilannya silakan bisa, ya. Di sini ada pendaftaran, ada istilahnya jampi-jampinya lah. Silakan diganti sendiri, di sini ada, ya. Ya, kalau saya lebih suka dari teksnya. Nah, isinya ini, ya. Silakan bisa diganti, ya. Kalau sudah, berarti sudah siap untuk di build, ya. Yang lain nggak perlu diganti sudah. Oke. Tadi sudah di clean, sudah semuanya, tinggal rebuild. Nah, untuk rebuild kalau 4 GB lumayan lama, bisa sampai 10 menit, ya. Nah, sudah selesai, ya. Rebuildnya sudah selesai. Kita ingin coba bener nggak nih? Sudah bisa running nggak, ya. Kalau yang komputernya 4 GB RAM-nya, jangan pakai device manager Android Virtual Device Manager namanya, AVD, ya. Pakailah handphonenya sendiri, pakai USB, colok ke laptop, di HP-nya itu enable USB debugging kalau nggak salah, ya. Untuk developer kalau nggak salah, ya. Saya pernah coba, cuman lupa sudah. Dulu masih laptopnya masih pinjam, ya, pernah coba. Tapi kalau RAM-nya 8 GB atau diinstal di Linux 4 GB cukup, ya. Tapi jangan pakai KDE atau GNOME, ya. Pakailah yang ringan-ringan. Bisa memanfaatkan Android Virtual Device Manager, namanya AVD, ya. Silakan dijalankan, ya. Kira-kira seperti ini, ya. Loh, hilang. Nah, ini yang 8 GB aja yang bot-botan, ya. Oh,
masih restart ini ya Androidnya. Jadi nggak susah kan pakai Android Studio, nggak susah karena cuman WebView, kecuali kalau sudah ke Kotlin atau pakai library yang lain mabok, bisa lebih mabok dari Java-nya Maswin ya, makanya gajinya mobile developer tuh gede-gede. Tapi nanti kalau Mas Win bikin Kotlin sudah gratis. Oke, ini sudah jalan ya. Sekarang kita coba jalankan, ya. Bener nggak? Sudah. Lihat di paling bawah tuh ada Gradle Bullet running. Ya. Sekarang lagi install tuh, di bawah tuh ada installing APK. Nah, running dia, tadi running dia. Ya. Oke, berarti sudah sesuai, sudah jalan. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Tadi namanya apa? OTOT ya. Nah, ada tuh. Ya, aplikasinya OTOT sudah berubah. Ya. Lalu bagaimana cara ini sudah running, sudah bisa jalan, sudah bisa diinstal, ya. Cuman belum menjadi APK. Nah, di sini ada build APK. Ya. Tuh. Nunggu ya. Rekomendasinya Google untuk develop di Android Studio itu 8 GB. Itu minimal. Ya. Jadi kalau 8 GB masih ngos-ngosan ya harus maklum ya. Spek saya 8 GB. Ngerti seluruh Pak. Nah, oke, ini sudah selesai. Ada di situ di bawah APK generated successfully ya. Silakan dicari. Nah, ini berarti sudah bisa diinstal di HP Android, ya. Tapi belum sitemap namanya, apa gimana bacanya? Belum sitemap, jadi belum bisa diterima oleh Google Play. Tapi sudah bisa diinstal. Misalnya tidak punya akun di Play Store, silakan dibagikan di websitenya, silakan download di sini dan segala macam bisa seperti itu. Lalu kalau mau didaftarkan di Play Store seperti apa? Pertama kita harus sign in dulu ya APK-nya. Nah,
tinggal next aja, karena itu yang saya lakukan. Bisa bikin baru ya. Lalu sudah kasih misalnya mau di mana naruhnya, kita taruh di folder tadi ya. Nah, misalnya di sini ya. Jangan lupa kasih password. Passwordnya 123456778. Oke. Karena ini diingat-ingat, karena nanti sama Google akan ditanya passwordnya. Ya. Oke, alias nanti juga akan ditanya oleh Google passwordnya juga. Kalau saya biasanya saya samakan ya passwordnya tuh biar nggak bingung-bingung. Validate year ya, biarkan 25 tahun, rata-rata 10 tahun ya. Tapi saya biarkan aja kayak gini. Sekarang kasih nama aja. Usahakan yang ada di sini ini match dengan nama aplikasi ya, karena sertifikat ini akan dicek oleh Google ya. Kalau dia nggak mengandung salah satu misalnya organisasinya kah atau kotanya kah, kalau makanya aplikasinya aplikasi Damanhuri, karena organisasi rumah sakit H Damanhuri. Saya 4 kali pakai nama yang aneh-aneh itu nggak di-approve, di-reject. Terus dikasih tahu harus mengandung seperti ini di sama Google dapat balasan umur. Lalu saya ganti nama aplikasinya menjadi aplikasi Damanhuri, baru di-approve ya. Ya. Nah, country-nya itu ID ya. Kalau yang lain tuh silakan ikut, tinggal di OK. Sudah ya, tinggal next aja. Nah, ini ada debug, ada release. Kalau mau di-upload di Play Store, biarkan jadi debug, release ya. Karena kalau debug dia nggak saat dia mau diriliskan ya, production di publish Google Play itu, dia nggak akan disetujui, ditolak. Nah, jangan lupa signaturenya dicentang semua ya, lalu finish. Nah, nunggu lagi. Untuk mendapatkan akun Publish Play Store itu 200.000 kalau saya dulu. Kalau sekarang saya lihat itu $25 ya. Iya, $25 itu pasti harus punya kartu kredit ya. Saya dulu numpang ya, lama sudah numpang kartu kredit orang. Terus yang perlu diperhatikan bahwa siapkan banner untuk di Play Store satu aja, logo satu yang ukurannya 512 kali 512. Kalau banner itu minimal 1024 ya kali 500 ke 500 kalau nggak salah ya. Terus screenshot aplikasi yang sudah running, yang sudah running di HP, screenshot di HP itu minimal 2 kalau nggak 3. Jadi ada 5 gambar yang harus disiapkan. Nah, ini sudah selesai. Nah, sudah selesai, tinggal kita cari tempatnya di mana.
Nah, sudah ada app rilis APK. Nah, itu yang nanti akan diupload ke Google Play. Sudah bisa kan upload? Lanjut ya. Sudah punya aplikasi, sudah design up, siapkan bannernya ya, siapkan logonya, lalu siapkan juga screenshot aplikasi. Nah, ini. Kira-kira seperti ini ya. Login aja. Yang sudah punya email di Google nggak perlu daftar, tinggal login ke akunnya. Ini yang punyanya teman dulu ya. Nah di sini tinggal create aplikasi, tapi nggak bisa diupload ya yang tadi ya, karena nanti pasti di reject ya, karena kan logonya sama dengan punya Damanhuri dan segala macam. Jadi seperti ini ya, yang bisa di publish di Google Play yang tadi. Siapkan yang 5, yang gambar-gambar yang 5 itu, sisanya seperti ngupload di Facebook, gampang sekali. Nah ini punyanya Rumah Sakit Damanhuri yang sudah ada di Play Store ya. Sudah lebih dari 1.000 orang yang download, yang sudah pakai, dan itu saya pikir sudah hal yang bagus ya. Dalam waktu kurang dari 6 bulan ya, sudah 1.000 orang yang sudah download. Rilisnya sudah sampai sudah 5 kali rilis perbaikan ya. Dan saya pikir rumah sakit yang lain bisa melakukan hal yang sama. Kenapa? Paling tidak menaikkan brand awareness ya, bahwa rumah sakit, misalnya rumah sakit di Aceh misalnya, sudah di Android ada, sudah diakses lewat web, bisa di iOS juga oke. Maka itu akan menjadi lebih baik. Tidak semua rumah sakit bisa menerapkan seperti ini. Kalaupun mau menerapkan aplikasi online pasien dan dokter dan menggunakan pihak ketiga, vendor, siap-siap BPJS jasa medik dokternya berkurang. Di Kanza sudah ada, tinggal bagaimana mengkonfigurasi. Saya pikir dengan berbekal aktif di forum, semua fitur di Kanza bisa diaktifkan. Salah satu yang paling menarik adalah mobile app ya. Apalagi tadi saya sudah request sama Mas Win agar bisa ada Kanza Live. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya demo sudah, tanya jawab sekarang. Oke.
sesi pertama kita kasih 3 pertanyaan dulu ya Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benny dari Rumah Sakit Al-Husna Kediri. Mungkin 4 pertanyaan dulu Mas. Yang pertama adalah di tempat kami mungkin baru 4 bulan, jadi ini masih banyak harus belajar nih Mas. Untuk pendaftaran online itu apakah yang pasang datang langsung, kalau di Deman Huri bagaimana? Ini kan online semua, apakah semua harus online atau yang offline bagaimana? Kemudian kedua, langsung aja ya. Jadi kalau di tempat saya sistemnya seperti sudah online, tapi kalau yang datang langsung itu kita perlakukan seperti di Auto 2000. Jadi misalnya kalau datang langsung itu 4 dulu kita layani, kemudian yang keempat baru yang offline, supaya kita punishing recruitment, supaya mereka disarankan untuk online semua. Mungkin ada pengalaman yang di tempat panjenengan. Langsung jawab ya. Oke. Terima kasih. Kalau di Deman Huri itu first come first out ya. Siapa daftar dulu, ya dia dilawan dulu. Tapi di Deman Huri itu pendaftaran ditutup jam 8 pagi. Jadi setelah jam 8 nggak bisa daftar ya. Harus offline, harus di loket pendaftaran. Dia bisa mendaftar 3 hari sebelumnya bisa, dan dia dapat nomor 1 kalau di awal, kalau dia selanjutnya nomor 2, nomor 3 dan selanjutnya. Yang membedakan adalah dia tidak perlu lagi antri di loket, karena semangatnya, motivasinya adalah bagaimana mengurai kemacetan di loket. Itu motivasinya. Kalau masalah di layanan di dokter ya sama, dia sesuai. Kita mau menerapkan kalau bisa separuh dari pasien itu memanfaatkan fasilitas online, kanal ya. Karena di kita ada kanal online itu, bukan online yang menjadi permasalahan, adalah bagaimana mengurai kemacetan pendaftaran. Silakan apapun caranya, itu perintah direktur. Saya mau